Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Om Anubadrah Katrawiyantu Wiswata. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widi. Hari ini kita dalam keadaan baik, sehat, selamat, tanpa halangan apapun. Semoga pikiran suci datang dari segala arah. Umat sedharma dimanapun berada, dalam mimbar agama Hindu hari ini, kita mengambil tema hubungan Tri Hita Karana dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita mungkin pernah berpikir bagaimana kehidupan kita dalam keseharian. Kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita paling benar. Kadang-kadang merasa diri kita juga tidak merasa bersalah. Maka Tri Hita Karana inilah konsep kosmologis dari kehidupan kita sehari-hari. Tri Hita Karana adalah 3 hubungan penyebab terciptanya suatu keharmonisan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Yang mana Tri artinya 3, Hita artinya kesejahteraan dan kebahagiaan, Karana adalah penyebab. Jadi ada 3 hal penyebab terciptanya suatu kebahagiaan atau kesejahteraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tri Hita Karana ini sangat luar biasa. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan tercipta suatu keharmonisan baik terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widi, kita sebagai makhluk ciptaannya. Bagaimana kita harus berbuat, kemudian kita harus melaksanakan kehidupan sehari-hari antar sesama manusia atau disebut dengan pawongan, dan kemudian yang 3, bagaimana kita melaksanakan kehidupan kita dengan alam beserta segala isinya. Itulah disebut dengan Tri Hita Karana. Nah, yang pertama adalah bagaimana hubungan kita yang secara harmonis. Hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita sebagai makhluk ciptaan daripada Yang Maha Kuasa, tentu saja punya kewajiban-kewajiban yang harus kita taati dalam kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang semaunya dalam kehidupan ini. Tidak ada yang memang harus merasa dirinya paling hebat di dunia ini. Dengan demikian, maka dasar dari semua itu adalah ajaran agama atau dharma kebenaran. Ajaran dharma kebenaran agama inilah yang membuat manusia itu yang semuanya sebenarnya ada dalam pengaruh tamasya atau kama, hawa nafsu atau kebodohan. Maka dalam ajaran agama itu menuntun kita ke arah kebenaran. Umat sedharma yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa kita kepada Yang Maha Kuasa, bagaimana harus kita berlaku. Yang pertama, tentu saja melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, kemudian menghindari hal-hal yang dilarang dalam ajaran dharma agama. Kemudian dalam bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu ada 2. Yang pertama yang disebut dengan nitya karma. Yang kedua naimittika karma. Nitya karma sudah digariskan dalam ajaran Weda bahwa umat Hindu mempunyai kewajiban dalam melaksanakan kewajibannya itu bakti pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada 3 yang disebut dengan Tri Sandhya. Melakukan persembahyangan pada pagi hari yang disebut dengan Brahma Muhurta. Melaksanakan persembahyangan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ketika matahari tepat di atas kepala kita. Ketika matahari sudah mulai terbenam. Jadi disebut dengan Tri Sandhya. Itu yang disebut dengan nitya karma yang harus kita laksanakan sehari-hari. Kemudian ada hal-hal yang lainnya lagi. Manakala kita setiap hari diberi kehidupan yang kesenangan, kebahagiaan kepada kita semua, kewajiban kita adalah mengaturkan sembah bakti pada Ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Pengasih. Contohnya, manakala kita memang diberikan kenikmatan, keberkahan, pada hari ini kita bisa memasak makanan yang enak, makanan yang luar biasa, yang memberikan kehidupan kita semua. Kewajiban kita adalah mempersembahkan
sebagian dari makan itu kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sebelum kita memakan, wajib hukumnya kita memohon kepada Yang Kuasa bahwa hari ini kita diberikan suatu kenikmatan kepada Yang Kuasa. Nah, setelah melaksanakan itu, baru kita memohon prasadamnya. Digariskan dalam ajaran Bhagavad Gita bahwa manakala manusia diberikan suatu kenikmatan, dia tidak pernah melakukan yadnya, maka dia itu sama dengan pencuri. Besar sekali. Maka di sini kewajiban kita beryadnya atau memberi dengan tulus dan ikhlas kepada ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Manusia itu di dunia ini diciptakan oleh Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan yadnya, dengan pengorbanan yang luar biasa. Itu disabdakan dalam kitab Bhagavad Gita bab 10 sloka 3 yang berbunyi bahwa pada zaman dahulu Prajapati, Tuhan Yang Maha Kuasa, menciptakan dunia beserta segala isinya, manusia ini dengan yadnya. Maka beliau bersabda kepada kita bahwa dengan beliau memberikan anugerah ini, maka agar manusia berkembang dan menjadikan kamaduk dengan dirinya sendiri. Artinya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan suatu anugerah yang luar biasa kepada insan di dunia ini. Yang mana dengan adanya manusia diciptakan, kemudian ada alam semesta beserta segala isinya, hewan, tumbuh-tumbuhan itu, agar benar-benar dinikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, maka kita tidak berdosa manakala mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Nah, di sini kemudian Naimittika Karma. Naimittika Karma, kita bakti, kita punya kewajiban sewaktu-waktu. Ada pada saat-saat tertentu, hari-hari suci tertentu, kita wajib melakukan korban suci kepada Yang Maha Kuasa. Wajib melakukan persembahyangan kepada Yang Kuasa. Salah satunya adalah hari Saraswati. Hari Saraswati itu adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan inilah manusia itu bisa cerdas dalam kehidupan kita. Cerdas ini dalam artian bahwa bagaimana kita membedakan antara baik dan buruk, kemudian memajukan kesejahteraan, memajukan ekonomi, memajukan agama, memajukan moral, dan memajukan yang lainnya yang bersifat positif atau dharma. Baik umat sedharma yang kami hormati dan kami muliakan, bahwa kami sudah memberi hal-hal yang secara garis besarnya agar kita sebagai insan senantiasa sadar bahwa kehidupan kita ini adalah ciptaan dari Yang Kuasa. Dengan ciptaan dari Yang Kuasa itu salah satunya tadi sudah kami sebutkan adalah bakti kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa saat-saat tertentu, hari-hari suci tertentu. Yang kedua, ada hari raya Nyepi. Ya. Hari raya Nyepi adalah hari pergantian tahun baru Saka. Di sini juga umat manusia harus punya kewajiban kita menyatakan puja dan puji syukur pada Yang Kuasa. Apa sebabnya?
Karena dalam siklus dalam 1 tahun itu kita harus berbenah diri, kita harus introspeksi diri, kita harus menata diri apa yang telah kita perbuat selama 1 tahun. Apakah ada hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, atau bangsa dan negara kita. Jangan kita bersifat egoistis, ya. Tidak memperdulikan orang lain manakala memang ada hal yang perlu kita harus berbuat. Jadi hari raya Nyepi itu bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita yang terbaru dari 1 tahun yang lalu. Yaitu bahwa kita tahu mana yang telah kita perbuat, mana yang belum. Maka dengan demikian, maka jalan Dharma inilah yang patut kita laksanakan. Itu salah satu contoh. Belum hari-hari tertentu yang bersifat namanya purnama atau tilem. Purnama itu manakala memang bulan tepat bundar itu. Kita di dalam agama ini disebut purnama. Kita punya kewajiban bakti pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada saat itu, kita yakini bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita, umat manusia dan seluruh alam serta segala isinya. Kemudian kita lanjutkan. Dengan adanya kita bakti pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa, Yang Maha Agung, Maha Pengasih, maka dengan demikian kita harus mempunyai kesadaran yang baik. Ya. Bukan berarti kita itu yang paling benar. Ya. Bukan kita itu yang paling hebat. Dengan kita senantiasa eling dan ingat atau mulat sarira, ya, mengintrospeksi diri, maka dengan demikian kita mempunyai hati yang lembut, kemudian mempunyai rasa ulas asih yang luar biasa kepada sesama. Dengan demikian, maka apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita agar kita bersama-sama mengolah alam dengan segala isinya itu bisa dengan baik tanpa adanya hal-hal yang bersifat merugikan orang lain atau hal-hal yang bertindak kekerasan di luar ajaran-ajaran Dharma agama kita. Nah, yang kedua, Dharma. Yang kedua adalah hubungan harmonisasi kita kepada sesama atau disebut dengan pawongan kepada sesama umat manusia. Nah, kita diajarkan bahwa di dalam Weda kita semua ini adalah Wasudewa Kutumbakam. Yang artinya bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan itu bersaudara. Jangan sampai persaudaraan kita ini hancur karena suatu perbedaan. Contohnya, kita ini beragama Hindu. Manakala kita menemukan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, contohnya dia sakit. Kita punya mobil, nah dia itu harus kita tolong, dinaikkan ke mobil kita. Jangan sampai kita bertanya, agamamu apa? Nah, ketika dia bilang bahwa agama lain daripada agama ini, oh tidak mau. Ya, tidak mau itu tidak benar dalam ajaran kita. Itu egois. Ya. Itu melanggar ajaran agama kita. Siapapun, ya, apapun, suku bangsa, agamanya, wajib hukumnya kita harus saling tolong-menolong. Toleransi yang luar biasa harus. Karena apa? Manakala panjenengan tidak mau menolong dia, hukumnya itu sudah dosa. Kenapa? Manakala dia tidak ditolong pada saat membutuhkan pertolongan, ya, kita biarkan. Itu namanya tindakan pelanggaran terhadap kewajiban kita sebagai umat manusia yang wajib hukumnya saling tolong menolong. Itu salah satu contoh. Kemudian ada juga ajaran di dalam ajaran agama Hindu, biar Dharma ini hanya mengingatkan saja, ya. Mengingatkan saja. Yang di dalam bahasa Sanskerta disebut Triwidam Narakasedam, Dwaram Nasanam Atmana, Kamas Krodas Tatalobas Tasmat Etat Trayam Tiajet, yang artinya bahwa
Ada tiga hal, ada tiga hal yang bisa menjerumuskan kita ke neraka, jurang menuju kehancuran. Adalah yang satu adalah kama, hawa nafsu. Hawa nafsu yang meluap-luap tanpa didasari dengan ajaran dharma atau agama. Yang kedua adalah loba. Loba itu apa? Keserakahan. Ya. Keserakahan. Yang ketiga adalah kemarahan. Nah, tiga hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau itu sampai kita tidak eling, tidak ingat akan ajaran itu, bisa menyebabkan terjadi gesekan-gesekan yang tidak kita kendaki. Masyarakat bisa hancur. Contohnya, hawa nafsu, bahwa menyatakan diri kita paling benar. Ya, agama kita tuh paling benar. Wajib hukumnya bahwa kita meyakini ajaran agama kita, tetapi tidak benar manakala dia memojokkan seseorang, kemudian menghina seseorang, menista seseorang. Itu tidak digariskan dalam ajaran agama Hindu. Nah, dengan demikian, mari kita bersama-sama agar saling mengerti dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang berbeda pendapat. Itu. Kemudian, Kroda marah. Manakala marah itu tidak terkendali dalam kehidupan kita sehari-hari antar sesama. Kami ulangi, manakala marah itu tidak bisa kita kendalikan dalam hubungan kita sehari-hari dengan sesama, maka itu akan berakibat fatal. Mari kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Mari kita lanjutkan kembali bahwa tadi sudah kami jelaskan bagaimana kroda atau marah itu bisa fatal bagi kita semua. Karena dengan marah kita tidak bisa mengkang itu. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Luar biasa kurang baiknya. Ya. Contohnya, dia tersinggung antara satu dan lainnya. Merasa dirinya bahwa paling berkuasa, paling dihormati. Dia tidak ada kerendahan hati, maka dia itu sama dengan menyusahkan dirinya sendiri, menyengsarakan dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa duduk bersama, ya, harmonis bersama dengan sesama kalau kita dikuasai oleh amarah. Kemudian keserakahan. Keserakahan di sini bagaimana manusia itu kalau dia serakah, tidak bisa dikendalikan dengan ajaran dharma agama kita. Nanti ada tanah orang lain diserobot, dibilang punya haknya dia. Sudah banyak kejadian demikian. Ya. Punya tanah warisan, warisan dia tidak berhak, dihaki oleh dia. Ya. Itu serakah. Itu salah satu contoh saja, belum contoh yang lain yang bisa membuat kita hancur. Ya. Maka dengan demikian, dengan ajaran Trihitekaran ini, semoga kita semua bisa sadar sepenuhnya bagaimana harusnya kita berbuat manakala memang kita saling berhubungan dengan masyarakat, sesama. Nah, semua itu ada konsepnya, semuanya ada pilarnya.
pilarnya itu adalah dengan catur paramita. Ya, gampang kan? Dengan catur paramita ini kita bisa hidup harmonis dengan sesama insan. Tidak peduli itu siapa, ya, kita bisa hidup harmonis. Yang pertama catur paramita itu adalah maitri. Ya. Maitri itu apa? Itu. Maitri itu adalah bagaimana kita sebagai insan di dunia ini memberi rasa sejuk, memberi rasa kesejukan, kebahagiaan dan kedamaian kepada setiap insan, kepada keluarga, tetangga, masyarakat setempat. Yang kedua, karuna, sifat-sifat yang welas asih, ya. Ya, manakala memang jengkel umpamanya, ya, sesama teman atau orang lain, dengan kita senantiasa ingat kepada maitri, ajaran kita welas asih, maka ketika marah, marahnya bisa dikendalikan. Tadi sudah kami singgung bahwa tadi ada krode itu jurang kanjuran menuju ke neraka. Dengan sifat welas asih itu bisa tertanggulangi semuanya. Ya. Yang ketiga, mudita. Ya, mudita, sikap yang ramah dan bersahabat. Kalau kita sudah semua kita bersahabat, ada hal-hal yang kecil atau yang berat saja bisa kita damaikan. Bisa kita rukunkan kembali. Karena adanya sifat-sifat mudita. Ya. Kemudian ada sifat upeksa. Dengan sifat upeksa ini ada sifat yang mau mengalah. Ya. Manakala ada terjadi persoalan, ada orang yang marah karena dia silang pendapat, kita bisa mengalah bukan untuk kekalahan, tapi mengalah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa? Sifat mengalah ini adalah sama dengan sifat yang rendah hati, ya, umat sedharma. Jadi agar diingat-ingat itu bahwa pilarnya itu adalah catur paramita. Nah, yang ketiga, hubungan kita yang harmonis kepada alam beserta segala isinya. Makanya tadi disebutkan di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 10 bahwa Tuhan menciptakan alam beserta segala isinya dengan tujuan untuk dinikmati, untuk memberikan kesejahteraan, kebahagiaan bagi umat manusia. Lah bagaimana kalau hubungan kita dengan alam ini? Alam ini kita rusak. Ya. Kita terbengkalaikan. Kemudian tidak memberikan solusi yang baik. Kita hanya menggali tanpa memperbaiki ekosistemnya. Niscaya kita itu ada pelanggaran dalam kewajiban kita sebagai umat yang beragama. Contohnya, ada yang mendirikan suatu perusahaan. Perusahaan masalah pengolahan pabrik kimia. Dia tidak ada ipalnya, ya. Semua limbahnya dibuang ke sungai. Tahukah umat sedharma? Di dalam sungai itu ada makhluk hidup yang punya hak untuk hidup. Itu ikan. Ya. Ikan untuk siapa? Ikan itu untuk umat manusia yang bisa kita ambil setiap saat manakala membutuhkan. Nah, limbahnya ke sana tentu saja akan mati. Ikan-ikan itu. Kemudian tanahnya akan mengandung racun. Apakah itu akan diwariskan ke anak cucu kita? Itu bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Itu salah satu contoh. Kemudian, sudah umat sedharma kita lihat, hutan ditebangi semua tanpa mengadakan reboisasi lagi. Ya, maka ketika musim hujan terjadilah tanah longsor. Belum yang lain-lain yang harus kami sampaikan kepada umat sedharma. Bahwa dengan kita bisa berharmonisasi dengan alam dan segala isinya, niscaya kehidupan kita akan bisa lebih sejahtera, bahagia, lahir dan batin. Intinya Trihita Karana ini adalah
bagaimana menyelaraskan hidup, membuat harmonisasi antara manusia dengan manusia, alam beserta segala isinya, dan kita wajib sujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka akan terjadi yang disebut dengan moksartam jagadita yaca iti dharma, yaitu kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, kaitannya Trihita Karana ini dalam kehidupan sehari-hari, kami cukupkan demikian. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita bisa hidup sejahtera dan berbahagia. Ya Tuhan Yang Mulia, Yang Maha Agung, hari ini amat sujud ke hadapan-Mu. Semoga saudara-saudara kami, bangsa kami, tanah air kami dalam keadaan baik dan selamat. Jauhkanlah dari malapetaka dan bencana, jauhkanlah dari penyakit. Ya Tuhan, Ide Sang Yang Wiwasa, ampunilah segala kesalahan kami, kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, pemimpin kami, masyarakat. Om Awigenam Astu, Om Sriam Bantu, Purnam Bantu, Sukam Bantu. Om Santi, Santi, Santi. Om.